Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wasilatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhiriz zaman. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa haribatil kiram. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihim lal anbiya muslimin wa ila arwahi abina adam wa umina hamadana sallallahu bainahuma ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ruhi sadatina wa mawalina wa imatina bi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sayyidatina Fatimah wa Hasan wa Husain wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha wa baqiyati sahabati wal qurabati wa tabi'ina wa tabi'ina ila yaumil syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi aimadil mujtahidin wa muqnitin fid din wa ila arwahi uladas wal qur'an wal mufassirin wa sayyidatina aswatul muhaqqiqin wa ila arwahi kulli masyariqil maghribiha wa min yamina shimaliha. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila ruhi jami'il qadiriyati wa naqsabati wa jami' ardarikatil mu'tabarati wa sari sultanil auda Syaikhul Qadir Jilani qaddasallahu wa sayyidi Abil Qasim Junaid al-Badi wa sayyidi Sari Saqati wa sayyidi Marfil Qarqi wa sayyidi Habibil Ajami wa sayyidi Hasan al-Basri wa sayyidi Amshadik wa sayyidi Abi Yazid al-Basrami wa sayyidi Muslim wa sayyidi Muhammad Bahudin wa sayyidi Muhaddarad Imam Rabbani wa usulihim wa furuhim wa ahli siswadihim wa ala khidhil musyaudillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil mu'minin. Summa ila arwahi min jihati Mbah Karyo Dharma wa khususan ila ruhi Ambu Semi binti Karyo Dharma. Summa ila ruhi Ambu Tumyam binti Karyo Dharma. Summa ila ruhi Abah Dharma Saji bin Karyo Dharma. Summa ila ruhi Ambu Musyam binti Karyo Dharma. Lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila ruhi abah Sutanyo bin Karyodarma Sumerohi Ambu Suyati binti Karyodarma Sumerohi Ambu Sutiyam binti Karyodarma Suma ila ruhi Abah Suparno DS binti Karyodarma Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila ar-rahim walidina wa waladikum wa masyayikhina wa amwatina wa amwatikum wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman asra wa astawsana wa qul ladana ankum bidu'ail khairi. Sya'udillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila rahi jami'al kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimat al ahya dan makhuri biha wa min qafila qaf min dun adam ila rahi abaina wa ummahatina jami'il mu'assisina fi hadzal qaryah rawa abu. Syaudillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sadatinal ulama al-a'izza wal fuqaha al-kurama. Para alim wal ulama, para bapak kiai, bapak ajengan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang senantiasa kami muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panitia Ikatra Karda, Ikatan Keluarga Besar Trah Karyodarmo, beserta pengurus dan anggotanya yang senantiasa kami muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab para beliau pada saat yang berbahagia ini sempat mempersatukan keluarga besar dari Trah Karyodarmo. Salah satu janji Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata kita mempersatukan saudara kita, maka kelak kebahagiaan akan kita dapatkan saat berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, andai kata kita memisahkan di antara kita, maka jangan harap kita akan mendapatkan baunya surga. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat, keluarga besar Trah Karyodarmo yang mungkin berangkat dari Tasik, dari Ciamis, dari Banjar, dari Padaherang, dari Pangandaran, ada yang agak jauh di Jawa Tengah, Kroya, Cilacap bagian timur. Ada yang hadir di sini Kroya. Mana Kroya? Coba untuk tunjuk jari mana? Ngacung yang Kroya. Ada dari Sidamukti, terlebih dari Rawa Apu. Alhamdulillah dari beberapa tempat, beberapa penjuru bisa hadir pada kesempatan siang hari ini untuk menyatukan persepsi kita sebagai salah satu trah dari Karyodarmo.
Rupa-rupanya ini orang Jawa ya Pak Bu ya. Karyo Darmo. Karyo itu karya, satu pekerjaan. Darmo itu kebaikan. Kebaikan yang ditunaikan oleh beliau Bapak Karyo ini benar-benar untuk mengikat keluarga. Dari turunan yang pertama hingga kelak akhir zaman. Allahumma amin ya robbal alamin. Bukan saja tedak pitu turun wolu, bukan saja itu, tapi ila yaumil qiyamah. Anak, cucu, buyut, canggah, wareng, udek, gantung, siwur, kandang, bubrah, gedebok, bosok. Insya Allah yang datang di sini sudah sampai terah apa ini Pak Bu? Buyut, canggah, wareng, udek sudah ada. Masya Allah, luar biasa. Bukan saja itu, tapi ila yaumil qiyamah. Saudara tetap saudara. Jangan sampai dipisahkan hanya karena jarak, hanya karena perbedaan tempat tinggal kita, beda suku. Tidak perlu menjadi pembeda, tapi justru dengan perbedaan itulah akan bisa menjadikan kita bersatu. Sebab Indonesia berbineka tunggal ika, tanhana dharma magwa. Sekalipun kita bersuku bangsa, bahasa kita berbeda. Jangankan hanya suku, hanya bahasa, tapi juga bangsa. Satu dunia, asal ada satu ikatan, yakni ukhuwah Islamiyah. Inilah kita. Kemudian yang kedua, bukan saja ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah basyariyah. Kita masih satu keturunan, yakni Mbah Nabi Adam alaihis salam. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini masih terah Nabi Adam alaihis salam, yang saat itu terpisah di kurun Nabi Nuh alaihis salam. Kenapa terpisah Bapak Ibu? Ingat, kita sedikit buka dokumen historis. Di saat itu dunia dilanda bencana besar, yakni banjir bandang. Satu pun di antara mereka andai kata tidak mendapatkan izin Allah, maka tidak akan terselamatkan. Di kurun Nabi Nuh alaihi salam, alhamdulillah, dari berpasang-pasangan makhluk yang ada di dunia ini, semua terkumpul di atas perahu Nabi Nuh alaihi salam. Yang akhirnya kita masih tetap lestari hingga saat ini. Andai kata dulu Mbah Nabi Nuh alaihissalam tidak terselamatkan dengan banjir bandang, apa yang terjadi kira-kira dengan dunia ini? Masih adakah kita Bapak Ibu? Yakin kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Ternyata ada 3 kurun yang perlu kita ketahui. Yang pertama, di zaman Abul Jan atau Banul Jan, hidup 700 tahun lamanya. Tapi perkembangan umat Banul Jan teramat sangat pesat. Kenapa pesat? Coba bayangkan Bapak Ibu, di saat umat Banul Jan, setiap ibu hamil, Aisyah orang Sunda, naon teh hamilnya? Hamil we kitunya. Naon bobot? Bobot teh Jawa tuh meni. Naon? Reureuh. Reuneuh. Reuneuh. Dah hese diucapkeunana ge. Tulisanana kumaha? Reu neuh gitu aja. Reuneuh.
diajar bahasa Sunda. Amangke diundang di Tasik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ibu melahirkan di zaman Banu Lijan, sekali melahirkan keluar 50 bayi. Coba bayangkan Bapak Ibu, 50, 3 kali melahirkan berapa? 150. Aisar orang Jawa nama karo belah 150. Coba bayangkan, pantaslah sekalipun usia mereka 700 tahun, tapi begitu pesatnya karena sekali melahirkan saja 50 bayi, satu ibu melahirkan. Coba andai kata satu hari 10 ibu berapa? 500, itu baru 10 ibu sekali melahirkan. Coba bayangkan kalau 50 ibu, 50 kali 50, coba kalikan sendiri. Saya nggak mau ribet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya Bapak Ibu, satupun di antara mereka tidak ada yang mau bersujud kepada Allah. Setiap hari hanya mangan turu kemu. Apa Pak Bu? Coba yang agak cepat dikit. Mangan turu kemu. Yang cepat ngucapkan anak cing. Mangan turu kemu. Kayak saru mah nih kayak wong di kayak. Wong kali pucang ya memper. Masya Allah. Setiap hari pekerjaannya hanya itu. Satu pun tidak ada yang bersujud kepada Allah, menyembah kepada Allah. Padahal kewajiban sebagai seorang hamba hanyalah satu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mung dikon nyembah, mung dikon sujud, mung dikon ngibadah maring Gusti Allah. Ku bahasa Jawa paham tuh? Alhamdulillah. Mbok ora paham bahasa Jawa nyong tiwas ngomong lambene nganti debir, orang ngerti bahasa Jawa kan repot. Yang dari Tasik mana ngacung coba, yang dari Tasik. Bapak di Tasik paham bahasa Jawa tuh Pak? Pahamnya. Sing penting paham, ora bisa ngucapna ora apa-apa. Sing penting paham bahasa Jawa. Alhamdulillah, masya Allah. Bon wangsul malih Bapak Ibu, tujuannya kalau sampan kabeh wonten ing mriki ini kanggo bahasa Jawa maning ya. Lah nggih ben karo kula sampean kabeh latihan bahasa Jawa, ora bahasa Sunda kabeh, ora Indonesia kabeh. Nyong ge ya mandan kaku moni bahasa Indonesia. Jane lahir nang Indonesia kapit dhisit, Pak. Ning bijer kula niku nang suku Jawa. Dadi lemese ya Jawa bae. Niki dipesen niku on request lau jare kon aja nganggo bahasa krama inggil. Nggih. Nganggone bahasa ngapak bae, ngapak jeplak blakotang terus terang. Ceritane ora ngapak ora kepenak. Ki kabeh ya pada paham, wong Tasik ya paham ya. Alhamdulillah syukur maring Gusti Allah. Lah nggih mulane ayo bareng-bareng kula sampean kabeh nindakaken ibadah sak mampune sak kongange, sebab kewajiban kita hanyalah satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, makna ibadah niku napa? Makna ibadah niku artinya di saat kita bisa mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita bisa bersyukur, maka kita sudah memaknai syukur kita dengan ibadah. Bisa diterima Bapak Ibu? Berarti syukur bimakna ta'abud. Syarful abdi jami'a ma'an abadallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajli. Wong sing bisa nasarufaken harta benda atas pemberian Allah Subhanahu wa taala
untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kangge nindaken dawuhipun Gusti Allah. Itu artinya syukur. Syukur ada 3 macam. Yang pertama syukur bil lisan. Kita ucapkan alhamdulillah, matur nuwun, terima kasih, thank you, hatur nuhun, matur sakalangkong, askuru laka jiddan. Niki bahasane kalau panjenengan sedaya, hatur nuhun sar orang Sunda makitu. Diparingi kanugrahan kanikmatan sing tanpa winates, di luhur saujung rambut jeung tetombe-tetombe nah, di handap sembas dampal jeung rombehen-rombehenana, di tengah jeung bujur jeung anu nyelap saaya eta kabeh teh nikmati Allah Subhanahu wa taala. Ngartos balik teh Bapak Ibu? Da pasti atuh da. Lah nggih, malah kula sing bingung wong kula di sinau seminggu dewek niki Pak Ketua. Masya Allah. Langgih bon, di saat kita mensyukuri lewat lesan. Tapi nuwun sewu Bapak Ibu, senajan mung lesan bae, kadang sok diklasifikasi tuh li Pak. Sok didewek-dewek oleh rezeki akeh gandem mantep fasih kepriye kabare min alhamdulillah. Betul Bapak Ibu? Lah iya, alhamdulillah mantep gandem fasih leh muni alhamdulillah. Ning mengko giliran rezekine lagi mandan seret pada muni alhamdulillah ning digawe jengat mburi. Min kepriye kabare min? Ya alhamdulillah. Mungkin apa? Digawe jengat mburi. Nuwun sewu Bapak Ibu, nek mung perkara jengat mburi tah ora bahaya. Sing bahaya nek nganti jengat Gue Bapak Ibu sok nyambung ya, nek masalah penjengatan gue sok nyambung ya. Lah ya sing bahaya nek ngantin jengat ngarep. Masya Allah Bapak Ibu. Lah ya siki mung syukur baik diklasifikasi di dewek-dewek Bapak Ibu. Sekecil apapun nikmat pemberian dari Allah itu anugerah. Betul Bapak Ibu? Yang wajib kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Apalagi kita hidup di Mayapada. Di dunia fana ini Masya Allah Bapak Ibu tahu bahwa ini fasilitas buat kehidupan kita. Dunia saisine awit lumaing bantolo kurebeng akoso. Ini merupakan ayat-ayatnya Allah yang diperlihatkan kepada kita. Mulane nyongrika kabeh kon pada ngerti maring ayat Gusti Allah. Kon pada eling, kon pada tafakur, kon pada mikir-mikir maring ayate Gusti Allah. Kon pada nalar Kang Lasmin nggih. Ana nalare apa ora kowe? Ngarati sifat dadak ya Min. Mlebu apa ora? Nun. Nah, kok ora mlebu. Ngarati sifat pangeran kang bos nyipta gumelareng bumi langit kosaya mengko mendung esen-eseneng kang supaya menungso kelemo syukur jo amung luruh kadonyan satemado lali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sifat Allah wujud hartosna aya, buktina naon ayana sakabeh makhluk cekukum akal ieu Pak Bu leres. Aya cek Al-Qur'an kumaha? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma.
Ari Allah etah teh zat anu tos ngadamel langit sareng bumi jeung sakabeh perkara anu aya di antara langit sareng bumi. Katampi moal teh Bapak Ibu. Katampinya alhamdulillah. Karena itulah Bapak Ibu kita wajib mengerti, wajib tahu akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini diperlihatkan kepada hambanya, kepada manusia, juga tidak kurang manusia yang tidak mau tahu dengan kekuasaan Allah, dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas sekali yang kita tempati ini fasilitas dari Allah, bukan dari siapapun. Dari siapa? Dari Allah. Mestinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan tempat yang teramat sangat nyaman. Betul Bapak Ibu? Coba saya tanya, Bapak Ibu hidup di dunia ini nyaman gak? Nyaman gak? Kalau di kuburan belum tentu. Kita tidak pernah tahu dan kita belum pernah mencoba nyaman dan tidak nyamannya saat di kuburan. Tapi kita harus yakin bahwa alam barzah itu lebih nyaman. Sebab apa? Hanyalah di alam barzah yang ada raudhatan min riyadil jannah. Taman dari taman surga adalah di makbaroh, di alam barzah. Tapi hufrotan bin hufarin niron pun juga di alam barzah. Mau pilih yang mana? Sebab di alam barzah ada dua tempat, taman surga dan taman neraka. Pilih yang mana kira-kira Bapak Ibu? Taman surga pastilah. Ini satu pertanyaan yang retoris, tidak butuh jawaban. Sebab apa? Jawabannya pasti surga. Betul Bapak Ibu? Masya Allah, luar biasa. Pilihan Bapak Ibu surga. Tapi tahukah kita jalan ke surga? Bapak Ibu, kita sudah tahu jalan ke surga belum Bapak Ibu? Belum. Emang arah kita mau kemana? Iya, arah kita mau kemana? Kita diberikan petunjuk jalan menuju surganya Allah. Salah satu di antaranya likulli syai'in thariqun wa thariqul jannatil ilmi. Setiap sesuatu itu ada jalannya dan jalan menuju surganya Allah adalah ilmu. Kalau begitu berarti kita harus bagaimana Pak Bu? Satu-satunya jalan kita harus menuntut ilmu. Kita harus ngaji. Ada ngajinya Kang Lasmin? Ada ngajinya enggak? Ada. Aja plerak plerok kon pada ngaji. Yuk tidak tekan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surganya Allah adalah ilmu. Maka dengan ilmu kita akan terarah. Dunia butuh ilmu, akhirat butuh ilmu. Keduanya, dunia dan akhirat butuh ilmu. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma wa alaihi bil ilmi. Kita butuh dunia pasti dengan ilmu, butuh akhirat dengan ilmu. Keduanya, dunia dan akhirat, ilmu. Karena itulah ilmu paling dominan untuk menuju keselamatan kita dunia akhirat. Karena itu kita mengajak sama-sama dari Trah Karyo Darmo untuk sama-sama ngaji. Alhamdulillah, program dari ketua luar biasa. Setiap bulan barangkali diadakan arisan Bapak Ibu ya, pertemuan keluarga. Setiap tahun diadakan perkumpulan semacam ini, kemudian diadakan pengajian. Masya Allah, luar biasa. Ini tugas kita Bapak Ibu. Tanpa kita ngaji, kita tidak akan mungkin kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah ini yang menciptakan kita, yang memberikan segalanya kepada kita. Kenapa sampai kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Masya Allah. Karena itulah saya hanya mengajak Bapak Ibu untuk bareng-bareng kita menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup hanya sekali Bapak Ibu. Kata orang Jawa, kaya wong mampir ngombe. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Keberadaan kita di alam fana, di alam dunia, di alam maya pada laksana orang yang sedang merantau, orang yang sedang bepergian, wong sing kek lumakun ndok ndukure bumi. Suatu ketika nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap Rabb, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita saat kita hidup di alam maya pada. Saya lihat di sini banyak di antara yang hadir ini masuk dalam usia lansia. Sudah ada yang di atas 60. Sudah ada yang di atas 70. Bapak atau sabaraha apa? 60 sabaraha? 68. Ada yang 70. Ibu eta tos aya 70. Tos ayanya. Pantesan wis katon pucet. Masya Allah Bapak Ibu, singarane pati tah misteri, menungsa ora ngerti, anane mung kantun nampi. Pandume Gusti Kang Maha Suci, moga-moga rika disit yang tak terima keri. Allahumma alhamdulillah, diaminkan ku Bapak Ibu. Moga-moga sing panjang Joshua-nya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah iya tekaning pati niku misteri, menungsa ora ngerti. Nggih napa mboten? Lah iya tua enom lanang wadon kabeh bakal mati. Ki sing tekang eneh kabeh arep pada mati, sawise mati arep dadi pocong. Ngerti pocong? Mayit. Dadi etung-etung sampan kabeh sing rawuh mriki niku calone dadi mayit ya Pak Bu ya. Sampan ikhlas napa mboten dadi mayit? Ikhlas mboten? Saestu ikhlas. Nun? Ora ikhlas. Lah ora dadi mayit rikawa. Nun? Lah iya calone dadi mayit. Masa ya ora ikhlas. Kabeh wong arep dadi mayit kok primen? Ikhlas ora ikhlas mesti dadi mayit. Wis sikar diikhlasaken apa ora? Bu, arep diikhlasaken besok calone dadi mayit apa ora? Ikhlas ya. Lah nek ikhlas ajeng kula hormati.
para calon-calon mayit ingkang kula hormati. Lah jere wis ikhlas. Nggih, masya Allah. Urip kula sampean kabeh di dunia hanya beberapa saat saja Bapak Ibu. Ana donya aja amung enak. Jajal sampean melu ngerongi, melu nyauri. Ki juga vokal niki ibune ya Bu ya. Iya. Vokal qiraah bagus. Nggih, suarane jempling. Senajan wis mandan pecah wong anake wis kathah. Sedelo maneh awakmu dipikul pundak, dipikul pundak. Ojo amung enak-enak, sedelo maneh awakmu dipikul pundak, dipikul pundak. mlebu kubur ulese banjur dibuka, ditinggal mongko sakuse diidak-idak, ditinggal Mungkur sawise diidaki. Bapak sholli ala Muhammad. Ke Bani Karyo Darmo pada seneng maca sholawat napa mboten nggih? Seneng napa mboten? Ning ujarku kula mat-mataken ku akeh sing pada meneng bae ya. Sing meneng anu lara untu apa Bu? Nun? Apa nus kepengin diselawati? Dereng. Lah ya moni lah. Nggih, mangke nek kula ngajak maca selawat sampan pada moni nggih. Lah iya sebab kula sampan kabeh niki butuh syafaate Kanjeng. Ana kubur akeh wong kang padha nangis, Padha nangis, disiksa malah ikat ora wis ora wis. ana ing kubur akeh wong kang padha nangis, disiksa malah ikat ora wis korikala neng dunya imane tipis, uripe amung nuruti bojo ing iblis, uripe amung nuruti bojo ing iblis. Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita belum pernah mengalami alam berikutnya, tapi yakin cepat atau lambat kita akan mengalami perpindahan alam melalui satu proses intikal, yakni kematian. Kematian ini merupakan proses perpindahan, proses intikal dari kehidupan dunia menuju ke kehidupan kelak di alam barzah. Nang alamku ka Jakarta meli sayur, duitna henteu dibawa, disiksa di alam kubur, rujitna kabina-bina, kabina-bina bibine oranana. Kamana ai bibi tehnya? Masya Allah. Bapak Ibu, saat kita berada di alam maya pada, kita lupa akan 5 perkara.
sekalipun kita menyayangi, mencintai 5 perkara. Ingat sabda baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Bakal tiba suwijining zaman marang umat ingsun cinta kepada perkara 5 hingga mereka lupa dengan perkara 5. Coba Bapak Ibu, yang sementara kita cintai di alam dunia apa saja? Satu di antaranya, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Senang saat kita berada di Mayapada, di alam dunia, tapi kita lupa akan kehidupan yang abadi, yakni kelak saat kita sudah terlepas dari kehidupan dunia, akhirat yang akan selama-lamanya. Percaya atau tidak percaya, yakin atau tidak yakin, kita akan mengalami kehidupan akhirat Bapak Ibu. Percaya atau tidak, off to you. Apa Bu? Artinya karepmu, terserah lo. Nggih napa? Lah iya. Sebab kita pun setelah kehidupan ini akan melanjutkan, bahkan sebelum ini pun kita telah berada dalam satu alam yang barangkali kita lupa akan alam itu. Alam itu apa? Alam arham, alam kandungan. Pernahkah kita berada di alam kandungan Bapak Ibu? Ingatkah saat kita berada di alam kandungan? Coba satu di antara yang hadir ini, ada yang ingat enggak saat di alam kandungan, saat di alam arham, saat di perut ibunya? Ada yang ingat enggak coba? Tapi yakin bahwa kita pernah berada di alam kandungan? Pernah? Apalagi sebelum alam arham, yakni alam arwah. Dulu pernah kita hidup di alam arwah. Berapa tahun tidak pernah terprediksi kehidupan kita saat berada di alam azali, di alam arwah, di alam ruh. Tapi ingat Bapak Ibu, di saat itu Nabi pernah bersabda, al arwahu junudun mujannadah wa ma ta'arofa minha intalafa wa ma tanakaro minha ikhtalafa. Saat berada di alam arwah, berada di alam ruh, kita terdiri dari kelompok-kelompok, berpantan-pantan. Andai kata di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain saling mengenal, maka kelak kehidupan di dunia pun juga akan saling mengenal. Inilah Bapak Ibu sekarang. Tapi sebaliknya, andai kata di alam arwah kita tidak saling mengenal, maka kehidupan di dunia pun tidak akan saling mengenal. Bapak Ibu pernah berpapasan dengan orang saat jalan? Sering, bukan pernah. Setiap orang yang berpapasan dengan Bapak Ibu ditanya enggak sama Bapak Ibu? Kenapa enggak ditanya? Tawawuk saurna ibu teh. Terkenal, betul? Tapi ada di antara mereka yang disapa oleh kita, betul? Kenapa mereka disapa? Ah, gitu. Agak sedikit paham Bapak Ibu ya. Ternyata dari sekian banyak manusia yang berpapasan dengan kita, tidak semuanya disapa oleh kita karena mereka tidak kenal. Itulah Allah menciptakan kita saat itu, berarti berbeda kelompok. Toh semuanya satu, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa harusnya? Li ta'arofu, saling kenal mengenal. Maka ada orang Arab, Persia, Yaman, Turki, Indonesia. Betul Bapak Ibu? Tapi akhirnya mereka pun juga saling mengenal dengan kita. Kenapa mereka saling mengenal? Karena mungkin yang pertama, satu akidah. Ini yang mengikat mereka. Kemudian yang kedua, mungkin ada ikatan perjodohan. Adakah orang Indonesia berjodoh dengan orang Makkah? Adakah orang Indonesia berjodoh dengan orang Belanda? Itulah Bapak Ibu yang dijanjikan. Wama ta'arofa minha intalafa. Andai kata
di alam arwah saling mengenal, maka kehidupan di dunia pun saling mengenal sejauh apapun mata memandang. Di Belanda dan Indonesia ternyata mereka saling mengenal karena Allah menjanjikan di saat itu pernah bertemu di alam arwah. Bisa diterima Bapak Ibu? Inilah Bapak Ibu satu kelompok. Saat berada di alam arwah maka jangan sekali-kali kita memisahkan dari kelompok kita, sebab kita masih satu terah Bani Karyo Darmo. Betul Bapak Ibu? Sampai kapanpun tetap di hati. Tadi apa kalimatnya? Tetap ingat di hati. Inilah terah Karyo Darmo. Karena itu dikenalkan anak cucu kita dengan saudara-saudara kita agar kelak nanti obor kita tidak terputus. Bisa diterima Bapak Ibu? Yang pertama, saat kita di dunia kita senang. Tapi ingat Bapak Ibu, kehidupan di dunia ini hanya sementara, kita hanya merantau. Betul? Di depan dikatakan kita hanya merantau. Kita hanya sebagai seorang perantau. Aisyah orang Sunda ada lagu naonnya punya. Budak jalanannya Bu. Aya teh budak jalanan? Aya. Dari bisa po lagi wong Jawa. Masya Allah. Yuk. Sakitu wae Bapak Ibunya. Sawetawis yang pertama yuhibunad dunya wa yansaunal akhirah. Kemudian yang kedua yuhibbunal awal wa yansaunal hisab. Cinta kepada harta benda. Dunyane mambrah-mambrah. Kebo sapi nganti pada melaku dewek. Sugi kereta, sugi blendi, sugi kelasa, sugi ketinggi, sugi banda, bandu, ban kempes, ban bodol, ban serep. Lah ya wong juragan mobil. Tapi ingat Bapak Ibu, sing arane dunya bisa lunga. Betul? Pangkat bisa minggat. Omong bisa boyong. Delepari bisa mreteli. Gedang bisa hilang. Pring colong maling. Kayu gapuk ora payu, salak entek rusak, jagung ora sida panen malah wurung, terong dicolong wong, apa maning teronge prawa pusing moblong. Weh Pak Bu, niki dunya tidak akan pernah abadi Bapak Ibu. Tidak akan pernah selamanya kita miliki. Siki nyong rika pada duit apa ora? Pada ngesak duit apa ora? Artinya duit nggih. Lah ya, siki esin nang sake rika pada. Beberapa saat yang akan datang akan berpindah toli. Pindah kemana? Bisa juga ke Alfamart, bisa juga ke Indomart, bisa juga ke warung sebelah, bisa juga ke tetangga yang sedang hajat. Betul? Bisa juga kepada anak cucu kita buat kasih sanggup mereka. Inilah Bapak Ibu, ternyata tidak akan pernah lama ya Bapak Ibu ya. Kadang nggak sampai 24 jam udah pindah tangan. Betul? Inilah harta milik kita Bapak Ibu yang hanya sementara. Pengen punya harta yang hakiki apa tidak? Betul. Kalau pengen punya harta benda yang hakiki,
tolong belanjakan di jalan Allah. Berangkatkan lebih dulu sebelum kita berangkat menuju Allah. Kenu paham apa ora Rika? Artinya bagaimana? Kita sodakohkan. Tidak ada satupun orang yang tidak mampu. Semua pasti mampu yang hadir di sini. Kadang-kadang orang kaya tidak mampu memberi, tapi bahkan orang yang hanya pas-pasan hidupnya, mereka mampu memberi kepada siapapun, mampu berbagi kepada siapapun. Betul Bapak Ibu? Wong sugih pelit anak endi wonge? Kali Pucang sebelah ngendi? Alhamdulillah kula duju Cisumur, nyebut-nyebut ge pada salah kabeh mau. Kula niku Bulu Sari RT 1 RW 4 disebutkan Cisumur bae atuh dah. Diantep ku abi. Bulu Sari RT 1 RW 4 kecamatanana Gandrung Mangu Kabupatenna Cilacap. Salah kabeh nyebutkan nama salah, nyebutkan alamat salah. Pemiliaran abi ka mana atuh mun Cisumur teh aya. Nyipeng deui. Oh tumpeng deui. Gawe tumpeng maning jadi. Masya Allah. Wes sing nomor loro. Nggih. Sing nomor loro tadi apa Ibu? Nun? Weh kelalen maning. Dunya kalau sampan kabeh sing arep dadi dunya hakiki, dunya sing mangka disit zakat, infak, nyumbang, nyokong, bantu. Betul? Nganggo apa? Dunya niki sing arep dadi dunyane nyong rika pada besok arep ketemu nang akhirat. Allahumma amin ya robbal alamin. Ning dunya sing dikekepi nang rika urung karuan dadi dunya sing temenanan. Nggih napa? Ning kepengin duwe dunya sing temenanan, bapak karep makat maring masjid. Nyumbang dilebokaken maring kotak amal bae mung 2000 perak. Ana duit 2000-an telu bae dipilihaken sing paling lecek. Nggih napa mboten? Kowe kok jere kepengin swarga. Kepengin duwe dunya sing temenanan besok. Wong milihaken duit 2000-an telu bae sing paling lecek. Ke maneman duit sing isi lempeng, sing isi halus. Ke sing kiye bae ngana digawa masjid go infak mlebokaken mangkama apa kotak amal. Masya Allah, maring dunyane dewek bepel melit. Apa maring go wong liya. Nggih napa mboten? Bulane siji niku loro. Dunya kalau sampan kabeh niku arep dihisab besok nang akhirat. Mulane nek bisa nggih lungane nyawa kula panjenengan sedaya bareng karo enteke dunya. Ben apa? Ben hisabe ringan, ben landrate ringan. Nggih napa? Coba bayangkan kita pernah dengar sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam, nabi sing paling sugih, hisabe berapa tahun? 500 tahun. Hisabe Nabi Sulaiman. Saking akeh banda dunyane nganti 500 tahun. Rika duwe apa? Duwe klambi rebik. Lah iya, mulane kapan lu sampan kabeh kira-kira wis weh mati, weh nak duwe anak ya wis diakokaken maring anake bae lah. Nggih. Lah iya. Terus diakokaken maring masjid. Ki dunyaku duweke masjid. Dadi wakaf, dadi jariyah, infak, nyumbang, nyokong dan sak piturute. Sampean wis limbean kangen, wis ora ngreksa dunya. Sebab napa? Sampean arep dipapak nang dunyane kula sampean pada. Allahumma amin ya robbal alamin. Kepengin dipapak nang dunya, apa kepengin diurugi dunya?
Nun kepengen di babak dunia besok lo sampar ke benang pot sirotol mustaqim begitu cepatnya lap kalbarqil khotib kayak dene kilat sing nyamber begitu cepatnya masuk ke surganya Allah. Sebab napa? Tumpakane harta benda kita yang kita belanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan besok ditakokaken sekang arep sekang buri, harta bendamu kau dapatkan dari mana dan kau belanjakan kemana? Weh bapak ibu, ngeri apa ora jajal? Lah iya ngaremburi ditakokaken kabeh, kau dapatkan dari mana, kau belanjakan kemana? Kalau kita dapatkan dari hal yang hak, maka kita pun akan membelanjakan ke tempat-tempat yang baik, yang hak. Bisa diterima Bapak Ibu? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, waktunya sudah mulai siang. Jam 12 katanya tadi, jangan sampai lewat jam 12 apa Pak? 13 boleh. Tapi ini standarnya kan jam 12. Kalau jam 12 lewat ke sana, lewatnya kan buat lemburan ya Pak ya. Oke siap. Iya sekarang kan zaman lemburan hari raya kedua, masa nggak ada lemburan? Bapak Ibu teh kumaha atau meni kajida atau kumaha Bapak? Biar ringan hisab. Oke lah kalau begitu. Bapak siap ya menambahkan buat lemburan. Oke, nanti sound system juga akan dikasih tambahan lemburan ya Mas ya. Dari mana ini sound systemnya? Rawapu mawon, alhamdulillah. Anak mawonnya berarti Jawa. Orang Jawa, alhamdulillah Bapak Ibu. Yang kedua, yang ketiga, yuhibbunal kusur wayan saunal kubur. Kita cinta kehidupan dunia dengan gedung yang bermegah-megahan. Tingkat 1, 2, 3 sampai bertingkat-tingkat. Betul Bapak Ibu? Gedung tinggi mencakarlah langit. Silakan monggo Bapak Ibu. Tapi ingat bahwa rumah kita nanti hanya berukuran 1 kali 2 meter Bapak Ibu. Di mana coba Cing? Tunjukkan. Di mana? Kuburan Hatta paling mana? Nah? Di Balai Desa Rawapu ke kirinya ya kuburan pandininya. Masya Allah Bapak Ibu, rumah kita nanti hanya berukuran 1 kali 2 meter. Lega mana sama kontrakan sampean di kantor? Masih lega kene kontrakan, betul gak Bapak Ibu? Itu saja udah merasa sempit katanya. Apalagi nanti di alam barzah, di alam kubur lebih sempit lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Iya kalau kita amal solehnya buat bekal. Kalau tanpa amal soleh, bekal kita apa? Kecuali hanya siksa di alam kubur yang akan kita dapatkan Bapak Ibu. Masih ya deh. Naik atau naik ke panggung? Ya, Billy Bade nyumbang suara emasna barangkali Ibu Bapak. Masya Allah luar biasa. Kita Bapak Toto biasanya mau osoknya mangga Bapak Toto mangga atuh nyanggakeun. Oke, aya waktosnya mangga bade ngawin naon gitu ngai Sunda. Bojo loro. Aduh ini teu bojo tilu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunal kusur wa yansaunal kubur. Seneng karo gedung-gedunge nang dunya, lali karo omah besok sing arep dialami kula sampan pada mung ukuran 1 kali 2 meter, yakni di alam barzah. Dawuhe sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin.
Man dakhalal qabra, sapa wonge sing mlebu maring kuburan. Lah mlebu maring kuburan siar ngapa? Pak, Bu, arep plesir apa rekreasi? Nun? Arep diurugi. Lah ya mau nang kuburan ya arep diurugi, kok dadak plesir stadi tur barang. Nggih. Lah iya, man dakhalal qabra bila zadin, orang gawa sangu. Orang gawa amal soleh niki masya Allah. Lain mangka kuburan digambarakan fakaan nama rokibal bahro, kaya dene wong si mengarungi lautan ambane teu aya tungtungna tanpa winates ning kok bila safinatin tidak membawa perahu. Mampukah kita berenang di lautan Bapak Ibu sing ambane tanpa winates? Luar biasa, masya Allah Bapak Ibu. Karena itu kita sekarang bermodalkan amal soleh, tinggo nyebrang segara wis lewat yang ketiga. Kemudian yang keempat, yuhibbunal hayat wayan saunal maut, seneng nalika nyongrika pada urip, lupa bahwa kita akan mati. Mbok kabeh sing tekangene arep pada mati ya Pak Bu ya. Semua akan meninggalkan kehidupan dunia ini cepat atau lambat. Maka dari itu Bapak Ibu, ayolah kita sekarang beramal soleh. Apalagi kemarin Bapak Ibu ya, kita puasa 1 bulan penuh. Betul 1 bulan penuh. Ada yang 29 hari, ada yang kurang dari itu. Masa ibu-ibu yang masih seger masa ya ada lah, ngaku aja. Ada yang cuma 24 10 hari maknya 20 harinya ke mana? 20 hari maksimal itu 15 hari bilayaliha gelawan wengine 15 dina, artinya 15 dina 15 wengi. Lebih dari itu berarti istihadah, artinya darah rusak, darah penyakit. Kalau sampai 20 hari berarti nekad. Aturan maksimal 15 hari, yang 5 hari dikemanain? Dah Bapak Ibu, kita semua akan mati. Tidak ada satupun yang akan hidup selama-lamanya. Karena itu mumpung kita masih hidup, duh kok iya eman temen sepiramin sing kepenak min, sing nyong kuat kira-kira min. Bu, ini ada lagu apa ya Bu ya kira-kira, coba nanti ditebak. Kalau seteringanya sudah nampak pasti Bapak Ibu tahu.
Muhammad. Ini lagu apa Bapak Ibu? Nun? Teman-teman. Seorang ibu teh Sri minggatnya. Sri, kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Jarene ning pasar pamit tuku trasi nganti saiki kowe durung bali. Wah, Sri minggat. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis arep dikaya napa nyong rika kabeh harap pada mati. Di saat kita hidup, ayo cintai diri kita sendiri dengan cara bagaimana? Dengan cara kita berbuat baik. Berbuat baik kepada orang lain artinya kita pun juga berbuat baik kepada diri sendiri. Kita mencintai orang lain, kita juga mencintai diri kita sendiri. Aja mung seneng karo kabogoh. Ngerti kabogoh ya wong kene teh. Kabogoh teh naon? Pacar. Dulu ibu pernah Bu bobogohan naon teh? Gaduh kabogoh pernahnya. Ih senenge kaya ngapa? Teu aya deui pokok namanya. Teu aya deui nu mika cinta iwal. Teu aya deui nu mika melang iwal. Pangnyaahna sadunya, pang bagerna sadunya. Iwal hanjeun anu heman tur daria anu janji satia ngan ukur. Masya Allah. Duh, aduh. Hati bagja bisa papanggih jeung anjeun. Duh, aduh. Hati rak-rak aya sagigiran anjeun. Ngan saeutik hanjakalna lamun tepang osok ngajak rurusuhan. Dasar kudu kanyahoan. Inggis hanjeun geus rimbitan. Aduh karunyanya. Akhirnya kapanggih modal tamada. Kapanggih modal teng teuingan. Aduh teng teuingan. Untungna anu waspada teu cilaka diperdaya. Mana Mang Totona? Kang mana itu ya? Aya Mang Toto, yuk. Nun wiridan karena HP eta meuni. Ayo. Katanya mau nyumbang suara emasnya, ayo. Ayo dari keluarga Karyo Darmo, monggo salah satu barangkali ada. Yang lain barangkali enggak apa-apa. Iya. Kita ngeraketaken pas seduluran Bapak Ibu ya. Iya, mungkin dengan cara begini kita bisa saling mengenal. Mungkin anak sama anak belum kenal karena dikenalkan orang tua jadi kenal. Alhamdulillah. Dah, yang keempat, yang kelima. Bapak panitia, Bapak ketua mau nyumbang? Oh, kirain mau nyumbang. Nyumbang lagu bukan nyumbang uang, syukur mau nyumbang uang. Masya Allah. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu ya, diingat-ingat ya Pak Bu ya, tolong dibawa pulang ya Pak Bu ya. 5 perkara ini tadi, yang pertama kita cinta, yang kedua kita lupa. Sementara yang kita cinta tapi dilupain, betul? Yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Cinta dengan ciptaan Allah, tapi lupa dengan sang pencipta. Siapa?
lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering apa sering kita lupakan Allah, padahal Bapak Ibu, Allah belum pernah melupakan kita. Setiap saat kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kata kita akan menghitung nikmat-nikmatnya Allah, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya, sebab saking banyaknya nikmat hingga sampai tidak bisa menghitungnya. Betul Bapak Ibu? Lah ya, coba tadi yang di depan disebutkan di luhur saujung rambut, rambutnya nyong rika akeh hapaura, akeh hapaura. Tahu ngitung rambut apa urung? Coba dihitung bisa enggak? 1 hari kelar enggak? 2 hari kelar enggak? 1 minggu kelar enggak? 2 minggu kelar enggak? Oh, sing jengane rambut teh kula sampan kabeh pirang-pirang urung tahu ngitung. Lain mangka sing arane rambut jenenge pirang-pirang, beda-beda tergantung gone. Nggih napa mboten? Kumaha? Lagu naon Saru? Hah? Lagu apa aja deh? Kehilangan? Rupa-rupanya baru saja kehilangan kekasih. Mana mic-nya? Udah disiapin belum mic-nya? Di depan atuh, atuh. Di depan, di depan. Menghadap sini apa gimana? Coba mohon disetting berdiri atuh Nah, berdiri menghadap kamera coba. Nah. C. Mangga atuh. Ya sebelumnya juga kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat sendiri tentunya, mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf juga kami ada di bawah bukan di atas. Karena apa? Berhubung pakaian kami pakaiannya kayak gini, jadi kita malu. Apa? Yuk, satu lagu yang merupakan petuah ataupun penutur bagi kita semua yang masih merasakan yang namanya hidup. Karena itu Pak Ajengan, Pak Kiai, kita sama-sama merupakan anggota camat alias calon mati. Betul? Oke, siap. Di saat kita hidup, di saat kita bersukaria, di saat kita bertemu jelas ada. Jelas nyata. Tetapi di tahun kebelakang kita baru saja kehilangan 2 sosok saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya almarhum Lik Marno, almarhum Lik Yuwono. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini sedikit banyak berdoa, banyak memohon kepadanya supaya kita semua panjang umur dan sehat selalu. Satu lagu untuk kita semua. Arep mending ora? Tos sakitu we, alhamdulillah saumur-umur ya teh Bapak Ibu. Mas model kieu atuh Bapak. Tapi Pak Ustad mikirnya nek ora didumenang liliknya dah orang munggah. Alhamdulillah. Yakin. Tah aya nu nyawer geuning. Bujur bangke, aduh masyaallah. Sabar. Hoyong deui katanya sagujur bangke. Iya hadirin, tentunya setelahnya kita meninggal, tentunya kita akan berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat ataupun alam barzah. Di alam barzah kita tidak tahu karena saya belum mati ataupun belum meninggal. Tapi menurut lagu, ini cerita lagu ya. Karena apa, lagu itu selain enak didengar, enak dijogetin, tapi lagu ini merupakan petuah yang paling berharga, yang paling mendalam untuk kita semua yang masih hidup. Lagu yang kedua diambil dari album lama Bang Haji. Terbungkus dalam perut bumi. Alhamdulillah, 2 lagu yang merupakan petuah bagi kita semua, khususnya kita yang masih hidup. Karena apa? Setiap manusia hidup, setiap makhluk hidup pasti akan mengalami yang namanya kematian ataupun meninggal. Di saat kita lagi bersama, di saat kita lagi bertemu, mungkin kebahagiaan akan selalu ada. Tetapi di saat kita meninggal, jelas kita merasa yang namanya kehilangan. Betul? Ya,
Untuk lagu yang kedua yang merupakan satu lagu sama, penutur dan petua bagi kita semua, insan yang masih hidup. Setelahnya kita mati, kita akan kembali ke di mana kita asal. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat segumpal tanah dan kita kembali lagi ke tanah. Yuk kembali lagi buat Pak Ustadz. Terima kasih. Matur nuwun, untuk terima waktunya. kasih Mang Toto. Alhamdulillah sudah memberikan peringatan lewat beberapa lagu. Yang pertama tadi lagu Kehilangan, kemudian yang kedua Sebujur Bangkai, dan kita yakin akan menjadi sebujur bangkai. Karena itulah Bapak Ibu, yang terakhir kita informasikan kepada keluarga besar Karyo Darmo, ya, Mbah Karyo Darmo, sehubungan ada saudara dari Trah Karyo Darmo ini yang akan melaksanakan ibadah haji. Betul Bapak Ibu ya? Ada akan melaksanakan ibadah haji. Beliau Ibu Sumiarsih binti Sumarno dan Bapak Diat Sudiatno bin Sahudi. Insya Allah di tahun ini akan melaksanakan ibadah haji. Beliau masuk di kloter kedua, berarti mungkin gelombang pertama ya. Gelombang pertama, kelompok terbang kedua, berarti masih awal. Dan saya sedikit memberi masukan kepada mereka berdua, insya Allah karena ini gelombang pertama pasti akan masuk ke wilayah Madinah terlebih dahulu. Sebelum memasuki wilayah Makkah, maka beliau langsung menuju ke Madinah untuk melaksanakan arba'in. Sholat berjamaah 40 waktu, bukan 40 hari, tapi 40 waktu yang mungkin ditempuh dalam waktu 8 sampai 9 hari di Madinah. Usai nanti melaksanakan arba'in akan menuju ke Makkah, dan sekaligus nanti juga mungkin mengambil mikot di Bir Ali, ya, mikot di Bir Ali insya Allah nanti untuk menuju ke Makkah dan sekaligus melaksanakan tawaf wajibnya, yakni tawaf umroh, sebab mungkin akan mengambil haji tamatu. Mana Bapak Diat Sudiatno yang mana? Bapak sarang ibu mana ibu? Oh, ibu yang tadi belakang saya. Alhamdulillah ibu bapak ya. Insya Allah Bapak Ibu ini akan masuk dalam gelombang pertama karena kloternya kedua, berarti memasuki wilayah Madinah dulu untuk melaksanakan arba'in ya Bu ya. Disiapkan dari sekarang. Manasik sudah siap Ibu? Mengambil haji apa tadi? Haji tamatu. Artinya bagaimana? Melaksanakan umroh dulu baru haji. Karena itu nanti Ibu niat untuk umroh. Nggih, nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrata. Ini nanti diawali atau mikotnya di Bir Ali. Bir Ali itu di antara Makkah dan Madinah. Nanti dari Madinah mungkin Bapak Ibu sudah memakai baju ihram ya. Bapak sudah pakai baju ihram, nanti niat ihramnya itu di Bir Ali ya Bu ya. Ingat di mana Bu? Di Bir Ali. Bir Ali itu paling mana nakali pucang Bu? Katonggonya. Kakulon tebih meni, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau berdua menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Allahumma amin ya robbal alamin. Itu cuman pesan saya begitu ya Bu ya. Tolong nanti di sana dijaga benar-benar, terutama di saat penjenengan tawaf. Kalau dulu yang paling bermasalah itu melempar jumroh, ya Bu. Dulu dikenal yang paling mengerikan saat melempar jumroh, tapi sekarang bukan melempar jumroh, sebab jumroh sekarang sudah 4 saf. 1, 2, 3, 4. Lebih enak, lebih ringan. Tapi nanti ibu di saat tawaf akan mengalami beberapa kendala di saat itu. Ya, karena itu jaga benar-benar. Ya, nanti supaya ibu, bapak dalam melaksanakan haji ini benar-benar sempurna, terutama diawali dari umroh wajibnya. Ya Bu ya.
Umroh yang pertama itu tadi begitu masuk ke wilayah Makkah nanti ibu masuk ke maktab atau hotel atau penginapan. Setelah itu nanti diarahkan oleh pimpinan untuk menuju ke Masjidil Haram. Perlu melaksanakan tawaf dan sa'i serta tahallul. Bisa diterima ya Bu ya. Ibu pasti sudah paham dengan itu urutan-urutannya ya. Nanti di saat tawaf jaga jangan sampai posisi ibu berubah. Terutama pundak kiri jangan sampai berubah lepas dari arah Ka'bah. Pundak kiri jangan terlepas dari arah Ka'bah. Dan ibu mengambil mikotnya tawaf pun juga hati-hati. Andai kata ibu jauh dari pimpinan, jangan ikuti pimpinan. Kok bisa? Iya. Sebab kalau pimpinan sudah ada di depan ibu, mulai mikot, bismillahi Allahu Akbar, ibu kok ikut bismillahi Allahu Akbar, maka tidak sah mikotnya. Mikot yang sah ya di tempat mikot. Di tempat mikot itu mana? Yang lurus dengan lampu hijau di pojokan timur selatan. Di pojokan mana? Kidul wetan. Itu ada lampu merah. Kalau dulu waktu pertama saya melaksanakan haji tahun 2002 masih garis coklat. Begitu tahun 2017 sudah berubah lampu hijau. Paham ya Bu ya? Sekarang sudah lampu bukan lagi garis, tapi paling tidak bisa kira-kira yang lurus dengan pojokan Ka'bah Kidul Wetan, namanya Rukun Hajar Aswad. Habis Rukun Hajar Aswad terus Rukun Airoki sebelah lor wetan, namanya Rukun apa? Rukun Airoki. Sebelah kulon lor jenenge Rukun Sami, sebelah kidul kulon jenengane Rukun Yamani. 4 arah Ka'bah ini mempunyai nama sendiri-sendiri. Ibu yang nggak harus tahu, tapi paling tidak andai kata ibu tahu kan bisa membedakan mana Rukun Yamani, mana Rukun Airoki, mana Rukun Sami, mana Rukun Hajar Aswad. Kita berangkat dari mana? Dari Rukun Hajar Aswad, mengawali mikot. Bisa diterima Bapak ya? Alhamdulillah. Ini Bapak Diat Sudiarno sareng Ibu Sumiarsih. Asli dari mana Ibu? Kalipucang nya, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ibu bapak ini yang hadir di sini nanti kalau sudah sampai sana tolong doakan ya Bu. Sebab yakin ini yang hadir pun juga akan mendoakan bapak ibu supaya lancar perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji hingga pulang membawa predikat haji yang mabrur dan mabruroh. Allahumma amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kiranya itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan inayah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya di saat kita pulang ke rumah insyaallah nanti kita akan mendapatkan barokah dunia dan akhirat. Allahumma amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amah kafi masjidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa syukurik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa khazina kudaha wa lidina wa lima syaihna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimat al ahya'i. Rabbana dzulamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa qulubina ghilazina man. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana tahmil alaina isran kama hamaratahu wa la tuqabilan. Rabbana wa la tuhammilna ma fa'alna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ukhrij nasiril haqqi bil haqq wal hadil sil haqq wa tiba miqdarihi al ajil. Allahumma sunna qibatana fil mulki wa ajirna min khasyyid dunya bil akhirah.
hasil maqasidana waqti jam hajatina dunyan ukhran ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha khasul khatimah Allahumma a'ina ala dzikri wa husni ibadat Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ghafar ya rabbal alamin Allahumma ahtib lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafaat wa alihi wa sahbihi bi qadri bali ibni malkana dzil siqaman qadir jilani dzil karamah wa sallallahu ala Muhammad wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kerso Bapak Ibu nggih. Kerso nggih. Samanten ugi sak konduripun ugi panjenengan kula saosi pangapunten sa ageng-agengipun. Pasrah ngaturaken sugeng siang sugeng pepisahan mugi rayu ingkang tansah pinanggih. Gesek kurang diwadahi piring nek para sederek esek kurang ya kapan-kapan ngundang maning. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.